semua ring galah siang puniki ampun jam 11 langkung. Jadi sampun ide sampun wentanan pengaskaran wawu mungkin wentan oko riki jagi unas manda ide wentan telu wacana ring mau paiketan piteriatnya sane kelaksanayang. Atau punika ngiring kawitan rin atau pujo pangastungkare. Om Swastiastu. Kalian malah pisan iki ngenuk senasan sekena nasi nan. Om Swastiastu. Baru semangat itu. Nggih. Rumangku sareng sami rumangku pinandita sanes sanda ngisir. Pemekas menewi wenten uleman wau pirang saking anggota dewan nggih. Sane kesumang dan alisir taler okoko sareng sami riki. Pemekas ring pasak gegel. Sami pasak gegel nggih? Sami. Oh nggih, menagi pasak gaduh. Arti mara desa ogel-ogel ja aduh-aduh. Dan nggih, pasti tan wentan pasak sana nyarengin lagi. Pasak Tommy. Nika kabeh maduwe. Okoko sareng sami sane sampun menawi uning ring nak lingsir, nonton ring media, nggih. Niki sareng beli TV sudah lama enggak sua. Nggih. Padahal kita sebenarnya rindu sekali karena waktu yang tidak bisa ke studio sampun sempat dulu dihubungi sama Pak Satrio. Silakan saja datang ke Griya nggih. Salam untuk semeton yang tidak bisa nonton lewat layar niki, mungkin di media TV bisa ditonton. Tapi niki kan dibawa ke sini juga ya. Oke, nanti pasti kelihatan di sini. Salam jumpa malih terutama pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang memiliki tensi perhatian sampai ke luar negeri nih. Sampai ke Belanda, sampai ke Jerman sebenarnya. Nggih. Dari Singapura sampai ke Singapadu dan Singakerto gitu ya. Dok niki kita juga memberikan diskusi dengan semeton-semeton yang ada di Eropa sama terutama di British University saking Inggris yang mengkomunikasikan sami. Nah, semeton mengkesami okan ida sarang sami taler ini pemargi ring rahina mangken wantah pemargi pengaskaran. Dan ring sejerone raga ngewentanan upacara pitriyatnya. Nah, sedurung ida mau sang edang yatnya napi awinan raga ngelaksanaan pitriyatnya niki pemekasan yang utama. Setunggal raga magama Hindu ring Bali ngwarisin Hindu Nusantara pun niki iraga paling agama tertua di Indonesia niki wenten ring Bali. Ya diasun mangken wenten ring Jawi, wenten ring Sumatera, itu juga wau mentulak saking Lampung. Niki akehan jalan semeton saking Bali punika. Paris riwus kemerdekaan wawu sementon etnis Jawa wawu bangkit. Dumo nyalir kepercayaan semeton saking Sumbawa, bukan Sumbawa ya, daerah Sumba, daerah suku Sabu, Lumekangin wenten Hindu. Di Batak wenten Hindu. Aris punika ring Dayak talar wenten Hindu, kuantan ring sejeroan yang pemargi pastika mebinayan. Iraga pemekas pemargian agama Hindu riki ring Bali puniki yang tidak mau sepenapi jangkep. Bahkan kita sering sebut ribet. Akeh kadi drama seperti teater. Kaida sering masa agama Hindu di Bali adalah teater religion, yaitu agama teater. Sama ikut berperan yang kuda kaden, kengken kaden maksudnya itu kita. Dunia nurir mau putar di pemerah masih kangin kau nanti gitu. Nama lebos tidak bosan. Nah, ini pemargin pengabeanan puniki wantah pemargi sane ke bawah sering ajaran agama dua ini wenten ke kali. Wenten pemargi rawuh meriki ke jagate arti proses upacara kelahiran, wenten upacara budal, upacara kepulangan. Pulang nih kan apa? Mulih ke tanah wayah. Saya aktinnya raga meriki kemercepada peniki oke sarang sami sarang ide niki. Iki ring jagat ini teni raga ngelah rumah niki. Kita hanya kontrak sementara. Makanya untuk peniko nih sampun bok ne putih, ampunang semire. Karena Anda sudah akan hampir menjelang akhir kontraknya gitu. Betul enggak? Betul. Nebok ne putih, pun niko berakhir kontrak ne gigi ne telah gitu.
Ampunang nganten oleh jero mangku. Tidak akan memperpanjang umur karena gigi anak sudah habis itu. Nggih, pawai dah nggih. Nggih, ampun mikire ngajeng bubuh nih kan. Ampun ngajeng bubuh, tinggal bubur pirate doang. Tapi ampunang bosang kita marek kesah mangkune nak lincir malunan budalnya. Nggih, tidak dosa menika. Nggih niki nak makedek, ampuna salah tampi ku. Nggih nika nggih. Mangkali makanya niki nggih. Kenyam Mona Lisa tanpa gigi. Nah, ri sejroning ragam mas puniki wenten tetiga modal sane picang ring desayang widewase. Nggih. Nggih sira maduwe nika. Nggih. Nggih. Raga picang tiga modal. Nggih. Itan ni raga maduwe. Asiki raga picang atma. Nomor kali picang peminah. Nomor telu picang angga sarira. Sami merupa angga, merupa pikayun, mana merupa atma dan iraga maduwe. Lalu napi ne duwenang. Apa yang menjadi hak milik kita sareng sami ini yang kayunen? Wantah karma. Karma wantah pederben iraga sareng sami, raga lekat sangkaneng karma mulai sangkaneng karma. Pulang membawa karma, hadir ke muka bumi ini membawa karma dengan hasilnya. Nika awana sing patuh goban iraga sareng sami karena karmana melenan itu mungkin dumun kengkat lan apa namanya jag bisa dini lekat di bantas dan ben mani bisa di Eropa lekat. Maka liu jelema di Eropa nemitis di Bali adik itu bobokne selam biyen barakang. Padahal kita Niko bertanda bahwa sebenarnya roh di Eropa tuh pun lekat ini kalau kulitnya selam alias putih kedas. Uning putih kedas putihnya kedas selam lagi nung kedas. Kedai gitu. Ampunan tersinggung nih ibu-ibu yang punya bawa barang. Tidak ada maksud apa-apa. Niki ibunya tersinggung ibunya. Oh, tan ibunya. Niki nak lelucon mantan ibunya. Nah, do punika akeh adalah ring barat. Bawa ke barat. Kalau demen mah agama Hindu lebih spiritual. Wenten sinale tunggil ide belajar seorang yogit berasal dari Rumania. Namanya Mircea Eliade. Dia belajar di India, Niko ide boleh banyak sekali teori-teori tentang kesucian, realitas yang sakral gitu. Lamun lema barat tu melajah akan diperagat, iraga melajah sing ngale duag, raga ngale ijazah gitu. Dikengkeun kuda sing masuk ngale ijazah gitu nika. Makin kesedang rame tentang ijazah niki nggih. Nah untuk punika saya yakin nyane pedruen iraga sareng sami puniki wantah merupa karma kemon. Ayu kelawaning kahon. Ya. Nah, untuk punika disampun puput ayah-ayah raga rikiring merca pada sami pederben ida sang yang widiwasa patut ke arsayang malih, patut iraga ngewaliang malih. Bahasanya apa? Mengembalikan modal yang telah diberikan oleh Tuhan. Ya. Duaning ida mapico suci nirmala dumun. Ya. Pidanika suci nirmala picang ida. Dawa giraga atemu karma pemekas niki gaya teken meme ira ramo niku pasti ke bersih hangga lu kamu bang kamu petak. Ada upacara nanjung sambu, ya. Ada upacara penyucian pikiran, ada upacara penyucian roh. Serba suci. Kalau di ngai itu bisa ngitung padewasan dini beraga letah. Kini makaca selamnya saya matakan niki. Bengantan nih. Nih, yuk. Sampun, pun. Dugas, bang lah nak cari. Dugas nak cari ingat dia petaru sing. Hah? Ingat nabi? Oh, kentan. Aha. Ada pelangkiran di luar sing. Sing ide izin. Maka kita lupa semua karena kita semua anak nafsu. Kamu aja. Asal subuh kamu cek lain besatan sintalana pukir kulantir di jenda itu nyircir. Kedek aja nih. Yang jero mangku kedek berarti nu demen tuh.
Ampunan kayak kenten nangon. Makejang ira ke sangkan engtu. Betara kala den sana kaman ida betara siwa. Tugas ida betara siwa sedang manyang sana sareng Dewi Uma di pantai selatan puniki negak lembunan dini. Nika metu kaman ida betara siwa. Nggih, ternyata di dalam perjalanan niki, ya. Betari Uma dirayu dan kayun. Beli nak di perjalanan sing tadi macam-macam nih. Bemani buka di siwelo ke jekengken kena beli nih gitu. Karena sudah tidak tahan, mijil kamane de, ya. Nanduk punika mijil kamane raris keteda oleh minagang lekatlah betara kala. Jadi kita yang dilahirkan tidak melalui proses, ya, penyucian, dewasa dan becik pasti betara kala. Ya, makanya liu anak-anak yang menentang orang tua karena tidak dibuat sesuai dengan prosedur. Artinya apa? Disinilah ketika kita lahir diupacarai lagi. Karena raga letah. Maka dadilah upacara manusianya adalah upacara kedatangan. Sepengerau raga dijagat. Kau bahas manusianya ngarannya pamarisuda sariranta mijil saking bagawa senguni ayah ibu derbiang karma angleakena putra motama. Dua neng ring sastra setunggal anak mijil lagi sarirane biang maka jangan sudra. Tidak ada lahir kesatria, tidak ada lahir brahmana kalau dia lahir dari sarirane biang. Ida kan di kampus mahasiswa kan kritis nih, Ida. Titiang nak dan lekat duun itu nak sesar memen titiang itu. Berarti kan dia tidak sudra nih. Kalau sesar kan di bedah perut nih. Ya enggak? Sederhana aja. Ya nawak lekat sesar dugas gaya dong sesar pasang meme kok kayak bang. Jadi bukan permasalahannya lahir tapi dari nafsu. Maka tugas kita sekarang kama ini diarahkan menjadi kama yang bersifat positif. Makanya kama ini disebut semara. Maka ke bawah siki diemban oleh sang yang semara asal subuh menek kelih niki menek kelih raga kabut ngeraja singa ngeraja swala. Disinilah kita agar mendapat bimbingan dari sang yang semara ratih mangnetan raga ngelaksana yang semara dudu. Ini semara dudu asmara yang di keluar koridor di luar jalur-jalur kebenaran gitu. Apalagi nu subuh tua benglah pasang biyen nyilih di luar kan ikone berat. Bahkan banyak yang dibuang dan sebagainya kan. Oh niki. Nado penika semeton sareng sami. Jadi disinilah ketika kita lahir mijil ke jagat niki, ketiga modal pun niki bersatu atma pikayun kelawane nganggo sarira. Dan iraga mengalami 3 proses pun niki semeton ko sareng sami. Satu kita adalah proses binatang. Duga siraga lekan makejang buburon Adik gitu, kan saya ada niat tugas lekan nih. Saya tanya Anda yang baju kolonial karena penampilan Anda itu lain daripada yang lain loh. Ada ingat tugas lekat? Kenapa harus bayi itu nangis? Bayangkan kalau bayi itu ingat ketika dia dilahirkan kira-kira masih menangis nggak dia? Gimana? Pasti ketawa deh ya. Ternyata yang dini yang pesuh. Maka sengaja kita tidak diberikan ingatan. Tetapi yang paling menentukan manusia lekat ini psikologi ini insting. Tahu insting? Coba nih ibu-ibu muda. Begitu bayi lahir dibersihkan kemudian pasti diberikan suguhan apa pertama? Apa? ASI. Pernahkah bayi belajar untuk ngisap ASI? Enggak ya? Artinya apa? Pengalaman bahwa kenapa bayi itu? Karena kita pernah lahir berulang-ulang. Tanpa pernah dipelajari. Jangankan kita manusia, binatang pun tidak pernah diajari dia. Begitu dia lahir, pasti tetap diberikan sama induk, pasti nyosor dia itu. Cari ASI-nya enggak? Gitu dia, ngai susu ya. Jadi dengan demikian, jadi kita hanya modal kita insting jadi binatang.
Tapi kadang-kadang begitu kita besar, insting kita hilang karena rasa kita hilang. Tapi wanita kadang-kadang lebih kuat instingnya daripada laki-laki. Oke, apalagi suaminya macam-macam, istri yang baik pasti tahu gelagat bapaknya kok. Pas ya? Pas. Ya. Jangan macam-macam sama istri yang setia ini. Ya, orang Sulawesi bilang, wanita itu luar biasa instingnya. Jadi luar biasa nih manusia diberikan insting. Inilah disebut dengan apa? Idle curiosity dalam keilmuan ya. Insting naluri. Karena naluri keibuan itu lebih peka sekali daripada laki-laki ya. Maka kalau wanita selalu mengatakan yang saya rasa, menurut perasaan saya itu ibu-ibu punya. Kalau bapak-bapak menurut pikiran saya gitu. Kalau bapak-bapak bilang perasaan saya bencong tuh. Maka dengan demikian, jadi kita pertama ini lahir seperti binatang. Setelah mulai otak berkembang, bertumbuh, berkembanglah mental kita mulai memilih. Ciri-ciri memilih apa? Ketus gigi. Tapi ingat, Kak Mangku di belakang, ketus gigi bukan untuk memilih lagi. Boleh ngibi aja mekedekan soalnya. Jadi ketus gigi tanggal bahwa otak polone berpenuh nih. Maka dia mulai memilih. Mulailah agak asup angga ke ramane. Maka ketika dia meninggal, ketika giginya sudah tanggal, dia diupacarai gaya nang Banten kadi neng sawo sudah dewasa. Kalau sebelum itu dari 3 bulan sampai sebelum ketus ya ngelungah. Kemudian dari merupa, dari lahir sampai 3 bulan ya ngelangkir. Sebelumnya berupa darah, warak keruron. Itulah proses tubuh kita. Lama-lama setelah mulai berpikir dia bisa memilih ya. Nian pilih niki. Ada yang jadi kene, ada jadi ketu. Ternyata pilihan itu ada pada pikiran. Pikiran itu sesungguhnya rekaman karma-karma masa lampau yang disebut karma wasana. Jadi otak kita yang cara laptop tuh harddisknya nih. Itu harddisk yang menampung data. Maka itu ada yang Pentium 2, ada Pentium 3, ada Pentium 4. Jadi kita yang lahir mungkin satu keluarga aja, satu ayah, satu ibu, sing patuh lekade nih teori tentang pendidikan nih Bang. Maka untuk menikah dalam agama kita ini disebut dengan warna. Catur warna maya sestam guna karma wibagasa. Kuciptakan catur warna berdasarkan bakat kelahiran dan profesinya. Jadi warna itu tidak wangsa. Dalam satu wangsa bisa lahir bermacam-macam warna gitu. Tapi bukan warna-warni itu, kelau berumbun, enggak gitu loh. Artinya bakat kelahiran. Maka dari itu, tidak semua wangsa pasak warnanya sama. Niki oko sarang sami ini Agni Jaya Wamsa nih. Karena ide betara ring Lempuyang Madya selaku pendiri dinasti kita. Beliau disebut Tabe Pekulan Empu Agni Jaya, kita lah Agni Jaya Wamsa. Diberikan dulu jabatan sebagai bendesa-bendesa dan macekin, diberilah kita nama pasak. Jadi pasak itu bukan soroh, itu profesi itu. Mending profesi pekerjaan. Karena macekin, bandesa, negul desa, dadip mangku, itu saja dulu kita. Maka ide mungkin ngambil profesi kebrahmanaan, kita nih walaupun sama-sama terhempu geni jaya yang dulu sebelum kita sampai ke leluhur kita sampai pasak. Hidup seorang okawiki patuh nih. Pasak gagal yang pegatepan dalam. Nah untuk menikah, kita diberikan berkarma dengan pikiran. Para gemilih maka terikayo perisudo jalan. Tapi kait dengan upacara kematian malah jebos itu bahas. Nah harus menikah. Ternyata hidup niki tidak bisa diselesaikan dengan pikiran saja, dengan logika. Proses kematian, musibah, bencana, jodoh tidak pernah bisa kita pikirkan. Di kengken kuda bisa langgeng perkawin padahal meyegandoen niki bapak dan ibu. Seperti apa? Nini raga runteng jangan kaki tanpa ruang dalam sandiwara dulu. Jok meyegan. Sama kalau ide mendui paman,
dengan istrinya meyagan terus, tapi matinya kok sama-sama gitu loh. Ya. Mau sebentarnya suaminya, Pak Paman mau di upacara ngabet, jam 3 pagi, istrinya meninggal. Setia sekali dia. Tugas hidupnya meyagan dogen gitu. Kita kok nggak ngerti, tapi rukun terus gitu. Teka linguma gitu, dari sawah nih ke Paman, jaguru tinggal, bore benyabi, nyong-nyang, mau gitu seni gitu. Tapi tidak pernah berpisah. Nah, aduk menikah inilah, maka jodoh, kemudian kematian, musibah, bencana, rezeki, itu tidak bisa kita pikirkan. Tidak bisa dengan logika. Maka dengan demikian, maka kita kembali serahkan sama Tuhan. Maka ketika manusia berpikir Tuhan, saat itu menaik grade dia, maka dia akan menggunakan, menyambungkan atmannya dengan sumbernya para matman. Maka proses perjalanan kita berakhir ketika sampai pada Tuhan. Ya, tapi itu ke dewan-dewan gitu. Ya. Makanya manusia begitu, dari buta malu, begitu dari manusia, begitu malu dari dewa, terakhir betari yang guru. Setelah kita niki upacarai. Nah, untuk menikah, setelah karma puput, mungkin kontrak selesai, atman lepas dari badan, terurai, maka bekas-bekas karma terbawa. Badan ini yang dulu kita pinjam dari alam semesta melalui kuasa Tuhan, karena pikiran juga sangat menentukan badan kita, karakter bisa dibaca kalau wajahnya kotak begitu. Nikahnya gede, pasti orangnya emosional deh. Kalau ada rambutnya keriting, matanya sipit, misi lengar, pahit dayanya gitu. Itu bisa kita lihat itu. Ini ciri-ciri manusia ini dari wajahnya nih. Maka wajahnya tidak bisa didustai. Maka paling dulu rahangnya kuat apa sih? Malah sudah pakai nenek tuh. Tapi itu sudah bekal karma, tidak bisa. Nah, untuk menikah, setelah selesai, maka pinjaman dari Desanggang Widi harus dikembalikan. Di dalam agama ini proses pengembaliannya sempurna sekali. Kalau semeton tios kan enggak. Begitu dia meninggal harus dikubur dulu, menuju alam penantian sampai kiamat. Makanya ada petakon, ide lebih enak jadi orang Hindu ya, kenapa? Lebih cepat prosesnya gitu dia. Apalagi misi metunyel dan sebagai barang bukti sudah hilang lah, apa dilanggar itu? Coba semeton lain, berapa lama mereka sampai dunia ini kiamat baru dia dibangkitkan lagi. Itulah model kepercayaan mereka, kita nggak usah salahkan. Maka dengan demikian, karena kita pinjam dulu bersih sama Tuhan, maka bersihkanlah semua pinjaman itu. Karena kadang niki lagi ngebet niki nopitan. Nenten. Berarti kalau tidak ngebet, maka badan simbol yang bermain temadan sawersi itu pengawak nih ke. Ketika kita pulang, jadi simbol daripada badan kita ini yang dibersihkan dulu, baik dibersihkan secara skala. Beda niki manus yang dibi. Niki apa? Dimandikan dan sebagainya. Jadi ketika kita memulangkan itu tidak boleh memulangkan apa? Badan yang dalam kondisi busuk. Maka dijelaskan ayo sirengupo pira taulan tidak boleh. Kalaupun anak ngagah, maka tulang belulangnya nggak boleh dibawa ke desa, harus dibuatkan tempat sementara di kuburan. Maka penggantinya wajib dengan sawersi, nah berupa sane sampun ke upopira dibi. Jadi badan simbolnya sudah ada, terus atman dijemeling ya. Apa tadi dibilang sekah, apa adegan, apa jemak. Niko linggih niko, yang dipetik tadi. Jemak ya. Jadi jemak ini masih dalam bentuk atman terbungkus oleh badan yang lebih apa itu? Makanya diisi beras catur warna. Jadi tubuh kita ini makanan. Mendaging beras catur warna ini kebetulan. Mendaging pes bolong 33 untuk penguat dan sebagainya unsur. Maka dengan demikian, sarang-sami, jadi inilah simbol badan. Di sini kita linggihkan atmanya. Oleh sebab itu, bagaimana cara menyucikan badan itu? Dibi apa tuni nih? Ampun ngajom kajang. Ampun, dibi nabi tuni nih kah? Dibi ya.
Jadi banyak sekali badan niki, maka badan kajang inilah simbol ada ukur mungkin sudah dilihat nih daging tusuk-tusuk nih kan. Itu sebenarnya simbol tubuh kita yang kotor harus ditusuk sehingga darah-darah kotornya keluar. Sehingga menjadi tubuh yang murni. Tubuh yang murni mulai dari aksara bawah sampai aksara tinggi sampai perjalanan ke alam niskala lah. Maka mendaging ukur niki simbol logam mineral-mineral yang di unsur alam semesta niki harus dibuatkan apa? Celah-celah melalui tusuk-tusuk niki. Disebut ngajum sebenarnya. Kayak mendaging kewangian.